Salam damai Kristus, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan baik, sehat, dan juga sukacita di dalam Tuhan. Kembali hadir bersama dengan saya Patricia Elsa. Saya akan mendampingi Romo Renold Agustinus Sombolayuk OMI yang akrab kita sapa dengan Romo Renold. Dan pastinya Anda semua yang sering menyaksikan acara oase rohani Katolik tidak asing dengan sosok Romo Renold. Pada hari ini merupakan pekan Advent yang pertama dan juga hari Sabtu Imam. Mari sekarang kita menyapa dahulu Romo. Romo, apa kabar? Kabar baik ya, sehat ya. Ketemu lagi ya Romo. Ya, Sibuk nih Romo, udah mulai Desember ya Romo. lumayan sudah mulai persiapan Natal ya, mulai memasuki masa Advent ya, dan juga di bulan November kemarin juga dengan berbagai kesibukan perayaan arwah ya. Iya. Gitu. Ya, baik Romo. Dan sahabat oase rohani Katolik, kita akan awali acara ini dengan berdoa bersama dengan Romo Renold. Baik sahabat oase rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka hati kita mohon penerangan Roh Kudus untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih di dalam kerajaan surga, kami mengaturkan puji dan syukur atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami, pertolongan-Mu yang senantiasa Engkau anugerahkan, yang terkadang tidak dapat kami lihat secara manusiawi, tetapi di dalam iman, semoga Engkau membantu kami untuk mengalami rahmat-Mu, terlebih lewat bacaan yang kami akan dengarkan dan renungkan. Semoga kami semakin dikuatkan untuk menjadi pengikut-pengikut-Mu, selalu mengalami kasih dan kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Berkatilah kami selalu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat oase rohani Katolik, pada hari ini pekan Advent yang pertama. Bacaan dari kitab Yesaya bab 30 ayat 19 sampai dengan 21, dilanjutkan ayat 23 sampai dengan 26. Beginilah firman Tuhan, yang Maha Kudus Allah Israel. Hai bangsa di Sion yang mendiami Yerusalem, kalian tidak akan terus menangis. Pastilah Tuhan akan mengasihani kalian apabila kalian berseru-seru. Begitu mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Walaupun Tuhan memberi kalian roti dan air serba sedikit, namun gurumu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Kalian akan terus melihat Dia, dan entah kalian menyimpang ke kanan, entah ke kiri, sabdanya ini akan kalian dengar dari belakangmu. Inilah jalannya, ikutilah jalan ini. Pada waktu itu, Tuhan akan mencurahkan hujan bagi benih yang baru kalian taburkan di ladang, dan dari hasil tanah itu, kalian akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu, ternakmu akan merumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar, apabila menara-menara runtuh. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari, pada waktu Tuhan membalut luka umat-Nya dan menyembuhkan bekas-bekas pukulan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Sungguh, bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji Dia. Tuhan membangun Yerusalem, Ia menghimpun orang-orang Israel yang tercerai-berai.
Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang, masing-masing dipanggil dengan menyebut namanya. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Besarlah Tuhan kita dan berlimpahlah kekuatannya. Kebijaksanaannya tidak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi orang-orang fasik direndahkannya ke tanah. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita siapkan hati. Kita akan mendengarkan Injil Suci menurut Matius, bab 9, ayat 35, dilanjutkan bab 10, ayat 1, ayat 6 sampai dengan 8. Diawali dengan bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Inilah Raja kita, Tuhan semesta alam. Ia datang membebaskan umat-Nya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Maka mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Lalu Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Yesus mengutus mereka dan berpesan, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah mendengarkan 2 bacaan pada kesempatan hari ini, Pekan Advent pertama. Dan Romo Reynold akan menyampaikan inspirasi pewartaan dari bacaan-bacaan. Romo, silakan Romo. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, dari bacaan-bacaan yang kita dengarkan, kita semua diajak untuk mengalami bagaimana situasi yang kadang membuat kita merasa putus asa. Kita diajak untuk ikut berempati terhadap bangsa Israel yang mengalami kesulitan yang besar yang dikisahkan dari kitab Yesaya tadi, di mana segala ancaman, ketakutan akan diserang, ketakutan akan dibinasakan, yang membuat mereka berseru kepada Tuhan. Harapan menjadi kekuatan mereka untuk mengandalkan Tuhan. Dan di dalam situasi yang sangat tertekan ini, Nabi Yesaya datang memberi mereka kekuatan, membangkitkan semangat harapan mereka bahwa Tuhan tidak membiarkan mereka di dalam situasi yang sulit seperti itu. Tuhan akan memberikan sukacita, akan memberikan kebebasan dari penderitaan yang mereka alami. Dari nubuat Nabi Yesaya ini, harapannya adalah bahwa
dengan mendengarkan nubuat Yesaya, umat Israel dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali semangatnya yang sebelumnya itu sudah seperti orang yang kehilangan harapan, ya, sudah seperti orang yang tidak mau hidup lagi. Bahkan sebelum mereka diserang pun mereka sudah seperti orang yang tidak lagi hidup, ya, kehilangan kehidupan. Yesaya mengingatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Dan itu yang membuat kemudian bangsa Israel dengan keyakinan akan Allah yang menyertai mereka bisa bangkit kembali, ya, kembali mengorganisasi, mengatur apa yang akan mereka buat, ya, menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan dalam arti aktif, ya, berusaha untuk dibimbing oleh Tuhan, berbuat sesuatu, sehingga akhirnya mereka bisa terbebas dari situasi yang tidak mudah itu, dari situasi kehancuran yang berada di ambang pintu yang hampir mereka alami. Dan ini yang membuat kemudian bangsa Israel dikuatkan lagi, dihidupkan lagi oleh Tuhan, dan percaya akan penyelenggaraan Tuhan. Hal yang sama juga sering kita alami dalam kehidupan kita, atau mungkin orang yang kita kenal. Kadang kita melihat ada berbagai persoalan yang melanda, yang tidak pernah berhenti, ya. Bertubi-tubi datang, yang satu belum selesai, yang satu lagi sudah kita alami. Kita misalnya kehilangan orang yang kita kasihi, ya, belum selesai kita berduka, kehilangan lagi yang lain. Ya, belum selesai, mungkin ada masalah lagi yang lain. Seolah-olah persoalan itu tidak pernah berhenti dan kita bertanya, kok seperti ini saya alami? Ya, mengapa Tuhan membiarkan saya mengalami situasi ini? Di mana Tuhan? Apa salah saya? Saya sudah rajin berdoa, sudah tekun di dalam pelayanan. Apa salah saya sampai semua ini saya alami? Nubuat Nabi Yesaya mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak diam di dalam setiap persoalan itu. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan memberi kita harapan bahwa di balik semua itu Tuhan punya rencana yang Dia tahu sendiri bagaimana baiknya untuk kita. Mungkin bagi kita itu situasi yang berat, ya, dan memang betul situasi yang berat, tetapi bahwa itu semua bukan merupakan hukuman dari Tuhan, tetapi suatu bentuk keyakinan bahwa ada rencana yang Tuhan buat untuk kita yang indah, yang baik. Dan itu digambarkan dengan begitu indah dalam bagian kedua dari nubuat Nabi Yesaya yang kita dengar. Kebahagiaan yang kita rasakan akan dilipat gandakan dengan luar biasa. Dan itulah yang menjadi sumber harapan kita untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk selalu berpegang teguh kepadanya. Dan semoga ini yang senantiasa boleh membantu kita untuk tetap teguh di dalam iman. Ya Romo, terima kasih. Romo, tadi Romo sempat menyampaikan bahwa segala sesuatunya itu penderitaan atau ketidakbahagiaan itu bukan hukuman dari Tuhan. Kita meyakini itu, mengimani itu sebagai seorang yang mengikuti Kristus Yesus. Lalu saya baru-baru ini mendapatkan atau menonton suatu tayangan. Jadi seorang ini pewarta, hamba Tuhan yang sangat setia, yang melayani Tuhan, aktif di dalam gereja, di dalam komunitas. Lalu saya mendengar dia terkena penyakit kanker gitu. Dan yang saya lihat dari tayangan itu betapa seseorang ini malah bersyukur dia mengalami penyakit seperti itu. Jadi dia tidak mengutuk atau tidak kecewa terhadap Tuhan. Tapi kan ini sosok yang emang istimewa ya Romo ya. Tapi masih banyak orang yang dikala dia hidupnya sepertinya mengikuti Tuhan banget, aktif, sangat suci lah, kudus lah hidupnya, tapi malah mengalami hal yang sangat menyakitkan gitu. Nah, tanggapan Romo sendiri bagaimana, Romo?
Ya, persis di situ kita bisa melihat sekaligus juga belajar ya bahwa kehidupan yang dekat dengan Tuhan itu tidak sama dengan gambaran kemakmuran, kesuksesan yang ditawarkan oleh dunia ya. Orang seringkali punya gambaran ketika dekat dengan Tuhan, lalu dia akan selalu sehat, tidak mengalami sakit, akan selalu sukses ya, apa yang dia kerjakan berhasil, mengalami kemakmuran, kekayaan ya, dan segala kebahagiaan duniawi ya. Tetapi di dalam perjalanan iman, terlebih sebagai orang Katolik, kita melihat bahwa tidak selalu seperti itu. Ya, bahkan banyak yang juga tidak seperti itu ya. Mereka adalah orang-orang yang justru dari peristiwa kesulitan yang mereka alami, kita bisa belajar bahwa apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan, bukanlah apa yang ditawarkan oleh dunia ini, tetapi sesuatu yang memang disiapkan Tuhan untuk kita. Dan itu juga yang kita lihat pada diri Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, dia justru meninggalkan segala tawaran duniawi yang diberikan kepadanya. Kalau dia mau, dia bisa ambil semua. Tapi justru dia tinggalkan semua. Segala penderitaan, cemooh, hinaan, dia tanggung semua. Nah, sehingga itu yang menjadi sekali lagi kekuatan kita ketika persis kita berada di dalam situasi-situasi yang sulit. Ya, kita juga bisa belajar dari banyak orang-orang kudus. Ya, mereka mengalami sakit, ya, dan bahkan dengan sakit yang begitu berat, mereka tetap tekun, ya, bahkan tetap mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan sampai akhir hidup mereka. Ya, dan Tuhan menunjukkan kesucian mereka itu di dalam mujizat-mujizat yang kita doakan dengan bantuan mereka. Jadi ini semua menunjukkan sekali lagi akan iman kita yang hidup ya, tidak didasarkan oleh apa yang dunia ini tawarkan, tetapi oleh apa yang Tuhan sendiri tawarkan. Dan tentu gambaran-gambaran yang kita dengarkan dari nubuat Yesaya soal kebahagiaan, sukacita, kedamaian, bukan lagi apa yang ditawarkan oleh dunia. Karena itu semua akan ada akhirnya. Akan ada masa di mana itu semua stop. Ya. Namanya manusia di dunia itu tidak akan pernah selalu bahagia. Ya. Justru kalau kita selalu bahagia, itu aneh. Ya. Karena kebahagiaan itu justru akan kita alami kalau kita mengalami penderitaan. Ya. Jadi itulah dinamikanya. Nah, kebahagiaan yang sempurna justru akan kita alami bersama dengan Tuhan sendiri. Ya, satu hal lagi Romo. Tadi Romo sampaikan juga kita harus menaruh harapan kepada Tuhan dikala kita mengalami kesulitan, penderitaan, ataupun ketidakbahagiaan. Saya prihatin dan concern dengan kondisi belakangan ini Romo. Jadi banyak yang memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dan terkadang itu masih usia muda Romo. Dan itu bagi saya itu sangat menyakitkan gitu. Mungkin kita bisa berkata, itu persoalannya apa sih sampai harus seperti itu? Karena masih muda, mestinya kan penderitaannya masih sedikit, mestinya persoalannya tidak serumit orang dewasa. Tapi mungkin juga kita tidak bisa mengesampingkan batas atau kondisi seseorang itu ya Romo. Apa yang bisa Romo sampaikan untuk hal yang seperti ini Romo? Ya, situasi sekarang cukup menarik ketika kita berbicara soal orang yang mengakhiri hidupnya. Ada perubahan paradigma di sini, di mana dulu dipahami orang mengakhiri hidupnya itu orang yang menolak untuk mengasihi Tuhan, menolak tawaran kasih dari Allah. Sudah tidak percaya lagi istilahnya akan Tuhan. Ya. Tetapi di dalam dengan perkembangan ilmu psikologi yang sekarang cukup berpengaruh, ya, kita menyadari bahwa
terkadang orang berada di dalam situasi di mana dia tidak punya pilihan. Tentu tidak membenarkan praktek untuk mengakhiri hidup ini, tetapi kita bisa melihatnya dengan cara pandang yang lain yang dipakai oleh Yesus, yaitu tidak menghakimi tetapi berbelas kasih. Ya. Artinya kadang orang berada di dalam situasi di mana dia sungguh tertekan, ya, dan istilahnya itu pikirannya sudah tidak bisa berpikir lagi, dan sudah kalut hitam semua, dan kadang-kadang itulah jalan akhir yang muncul, ya, dan seringkali itu terjadi secara spontan dan tanpa sungguh-sungguh dengan kesadaran yang penuh, ya, dan itu yang banyak dialami memang dalam situasi orang yang depresi, ya, dan itu yang oleh gereja juga sudah mulai dilihat, sehingga gereja tidak lagi kalau dulu, ya, ketika orang mengakhiri hidupnya kemudian dilarang untuk misa, ya, karena dianggap bahwa ini orang ini menolak untuk menerima kasih Allah, ya, menutup diri terhadap kasih Tuhan. Tetapi di dalam perkembangan pemahaman tentang orang yang mengakhiri hidup ini, gereja belajar untuk melihat cara pandang belas kasih yang kita lihat dalam diri Yesus dalam bacaan Injil, ya, yaitu bahwa mungkin saja, ya, ada situasi-situasi yang tidak kita pahami dalam situasi seperti itu, ya, hanya Tuhan yang tahu. Maka yang kita bisa lakukan adalah yang mengharapkan belas kasih Tuhan. Kalau Tuhan saja berbelas kasih, apalagi kita, ya. Kita belajar untuk meneladan belas kasih Tuhan, sekali lagi tanpa membenarkan juga praktik itu. Berarti tetap harus dalam menjalani kehidupan kita tetap harus menaruh harapan-harapan kepada Tuhan, ya Romo, ya. Betul sekali. Iya. Makasih Romo. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan jeda sesaat, kita kembali di sesi kedua. Tetaplah bersama kami. Terima kasih sahabat Oase Rohani Katolik, masih bersama dengan kami, Romo Renold Agustinus Sombolayuk OMI dan saya Patricia Elsa. Pada sesi pertama tadi kita sudah membahas dan mendapatkan inspirasi pewartaan dari kitab Yesaya. Dan sekarang kita akan melangkah ke bacaan Injil. Injil hari ini menurut Injil Matius. Romo, silakan Romo, kabar baik apa yang dapat Romo sampaikan dari Injil Matius? Ya, Injil Matius yang kita dengarkan sebenarnya melanjutkan bacaan dari nubuat Yesaya, di mana kita diajak untuk selalu memiliki pengharapan akan Tuhan. Dan harapan akan Tuhan itu ditunjukkan, diwujudkan oleh Tuhan Yesus sendiri yang peduli. Ya. Kehadiran Tuhan Yesus menjadi tanda, menjadi jawaban akan segala kerinduan kita yang ingin mengalami keselamatan. Dan Allah mengutus putranya untuk menjawab itu dengan memberikan putranya sendiri menjadi juru selamat kita. Lewat bacaan yang kita dengarkan tadi, kita mendengar bagaimana Yesus sendiri terlibat di dalam kehidupan umat beriman, kehidupan orang-orang di sekitarnya. Ya, dikatakan dia melenyapkan segala penyakit kelemahan, dia mengajar, mewartakan Injil Kerajaan Surga, dia tergerak oleh belas kasihan, ya, dan dia juga memanggil murid-muridnya, memberi mereka kuasa, mengutus mereka untuk melenyapkan segala penyakit, segala kelemahan, ya, dan mewartakan Kerajaan Surga sudah dekat. Apa yang dibuat oleh Yesus ini yang juga sampai sekarang diteruskan oleh gereja. Ya, gereja diberi kuasa untuk melaksanakan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dan kita semua terlibat di situ dengan cara-cara kita masing-masing. Ya, bagaimana kita membantu di dalam mewujudkan kerajaan surga ini. Bagaimana kita membantu untuk menjadi harapan bagi orang lain. Dan disitulah persis
keterlibatan kita ketika kita tidak hanya memikirkan urusan kita sendiri, tetapi juga mau peduli, peka terhadap situasi orang lain. Gereja tidak pernah menjadi gereja yang berdiri di benteng atau tinggal di benteng gading yang tidak peduli sekitarnya. Tapi gereja adalah gereja yang terlibat. Dan itu kita lihat sejak Yesus sendiri yang terlibat di dalam kehidupan orang-orang sekitarnya. Mewartakan kerajaan Allah, menyembuhkan penyakit. Dan kita semua diajak untuk terlibat di dalam situasi itu. Maka kalau kita mendengarkan di dalam nubuat Yesaya, bagaimana Allah memberi harapan kepada kita untuk selalu percaya kepadanya. Di dalam bacaan Injil, kita mendengar bagaimana Yesus memberi harapan itu dengan melakukan sesuatu. Ya, menyembuhkan orang sakit, ya, mengusir setan-setan, ya, dan kita diutus, ya, karena para murid diberi kuasa, termasuk sampai kepada kita semua, untuk membantu, ya, menjadi perwujudan karya kasih Allah di tengah dunia ini. Dan kita bisa memulai itu dari keluarga kita tentunya. Ya. Kalau kita lihat, pasti keluarga kita punya persoalan-persoalan. Suami punya, istri punya, anak-anak punya, orang tua punya. Nah, bagaimana kita bisa terlibat satu sama lain, ya, mewujudkan, membantu, meringankan situasi yang mereka alami, memberikan kasih Tuhan di dalam situasi itu, menjadi tanda kehadiran pertolongan Tuhan di tengah-tengah orang-orang yang kita kasihi. Itu dulu yang bisa kita lakukan. Baru setelah itu bisa kemudian kita keluar, ya, sehingga kehadiran Tuhan boleh kita rasakan dengan kehadiran kita dan kehadiran orang lain. Ya, dan disitulah kita mengalami bagaimana kerajaan Allah hadir. Dan tentu pemenuhan kerajaan Allah ini ada nanti setelah kita mengakhiri hidup kita di dunia ini dan kembali kepada Tuhan. Ya, setelah akhir hidup kita akan mengalami kerajaan Allah yang sempurna. Kita mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini, tapi itu bukan sempurna. Yang sempurna nanti justru ketika kita berada bersama-sama dengan Tuhan, mengalami perjamuan yang abadi bersama dengannya. Dan menjadi sukacita kita karena kita berada bersama Allah sang sumber sukacita yang abadi itu. Dan persis di sini harapan menemukan juga maknanya. Ya, karena kita tahu bahwa harapan dalam bahasa Ibrani itu kafah, ya, itu artinya sesuatu yang kuat, yang ditegangkan, dan maksudnya adalah supaya kita bisa selalu mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Dan kafah ini bersifat aktif, ya, bukan berarti lalu menantikan, ya, berharap menantikan lalu kita hanya duduk, ya, hanya nonton, tetapi melakukan sesuatu, ya, berharap sambil melakukan sesuatu. Dan di sini juga kita diingatkan Tuhan, ya, harapan yang kita miliki itu dengan aktif, ya, memikirkan apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya berikan. Dan disitulah persis Tuhan berkarya ketika kita mau keluar dari diri kita mau terlibat akan situasi yang kita alami, yang dialami juga oleh orang-orang di sekitar kita. Ya, Romo. Tadi Romo berkata harapan itu seperti string atau tali yang dibentangkan. Berarti kalau pikiran saya ada ujung kiri, ujung sini dan ujung sana, ya Romo, ya. Saya baru sadar. Berarti harapan itu nggak boleh putus, artinya tetap harus ada tali yang menyambung antara kita manusia dengan Tuhan. Ya, betul. Ya, karena kata harapan itu, kafa itu sebenarnya dari istilah kaf itu tali sendiri, ya. Tali yang ditegangkan, ya, supaya kita selalu menegangkan diri kita, berpegang teguh, ya, pada Tuhan yang mengarahkan kita kepadanya. Iya. Kalau saya baca di kalimat pertama ini, sekali peristiwa Yesus berkeliling ke semua kota dan desa.
Berarti bisa disimpulkan Yesus itu bukan sosok yang pasif dan hanya melakukan penginjilannya hanya di depan bait Allah, tapi dia berkeliling ya Romo ya. Seperti juga, apakah berarti para Romo, entah Romo, diakon, suster itu meneladani sifat Yesus, sikap Yesus itu dengan Romo-Romo juga datang ke lingkungan ya Romo? Masih berkunjung nggak Romo kalau di paroki? Masih ada kunjungan ke rumah-rumah atau ke lingkungan nggak Romo? Ini kembali ke konteks masing-masing tempat ya. Yeah. Ada kunjungan tentu ya ke lingkungan ke yang sakit dan sebagainya ya. Apa yang dibuat oleh Yesus 2000 tahun yang lalu ya itu ingin menunjukkan bahwa Allah itu terlibat ya, Allah itu peduli, hadir ya. Memang kemudian penerapan bagaimana dibuat Yesus itu bisa berbeda-beda ya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa para rahib yang berdoa, yang tidak kemana-mana, itu tidak melaksanakan apa yang dibuat oleh Yesus. Mereka melaksanakan dengan cara mereka. Lewat apa? Lewat doa. Ya, lewat doa mereka terlibat, mereka peduli. Mereka tidak pernah hanya mendoakan diri mereka sendiri, tapi mereka berdoa untuk kedamaian, untuk kesejahteraan umat manusia. Dan itu sangat jelas kita lihat dalam diri Santa Teresa dari Lisieux. Ya. Santa Teresa dari Lisieux itu seorang yang tidak pernah kemana-mana. Dia hidup di biara sampai akhir hidupnya dalam usia yang sangat muda. Ya, tetapi dia diangkat menjadi pelindung misi. Ya, ini sesuatu yang menarik. Ya. Kalau kita melihat diri Santo Franciscus Xaverius, ya wajar dia kemana-mana mewartakan Injil. Lalu diangkat menjadi pelindung misi para misioner, ya, misionaris. Santa Teresa Lisieux sama sekali berbeda. Dia tidak pernah kemana-mana, tapi bagaimana mungkin dia diangkat menjadi seorang pelindung misi? Tapi di situ kemudian disadari bahwa orangnya tidak pernah kemana-mana, tetapi kepeduliannya, doa-doanya, kasihnya melampaui batas-batas biara. Bahkan banyak pertolongan terjadi karena bantuan Santa Teresa dari Lisieux. Ada kisah seorang imam di daerah misi yang sulit, itu dia berat sekali karena orang-orang tidak mau percaya kepada Tuhan. Ya. Orang-orang tidak mau percaya, dia merasa usaha dia sia-sia, ya. Dan dia berdoa dengan pertolongan untuk memohon doa bantuan pertolongan Santa Teresa Lisieux, dan kemudian yang terjadi luar biasa. Satu-satu orang membuka diri, ya, mengalami rahmat Tuhan, dan apa yang dia perjuangkan kemudian mulai bertumbuh dan berbuah. Dan itu bukan hanya satu peristiwa, tapi banyak kesaksian tentang itu sehingga membuat Santa Teresa Lisieux diangkat menjadi pelindung misi. Ya. Yang saya mau katakan sekali lagi, kembali kepada konteks kita masing-masing. Ya. Ada situasi-situasi mungkin paroki yang tidak memungkinkan untuk itu. Ada yang sangat memang cocok untuk itu. Tetapi yang poin penting adalah kepedulian, ya, perhatian, ya, keinginan untuk mau terbuka. Ya. Itu yang kita teladani dari Yesus sendiri. Iya, baik Romo, terima kasih. Romo, kita sudah mencapai waktu untuk berakhir acara ini. Bisakah Romo memberikan kesimpulan dari keseluruhan bacaan pada hari ini, Romo? Ya, saya mau menutup dengan sebuah kisah tentang seorang ibu tua yang menenun, ya, membuat kain yang indah. Ya, ketika dia sedang menenun, ya, tiba-tiba, ya, cucunya datang menghampiri ibu ini dan mengatakan, "Nek, kok tenunannya jelek sekali? Ya, ada benang hitam-hitam berkumpul di satu tempat. Ya, ada warna lain yang menumpuk. Kok jelek sekali yang dibuat? Biasanya nenek bisa membuat tenunan yang indah. Kok ini kelihatan jelek?" Ya, tetapi kemudian nenek itu mengatakan, "Tunggu dulu. Yang kamu lihat ini hanya dari sisi yang lain. Ya, kalau kain ini dibalik, tenunan ini dibalik, kamu akan melihat gambar yang sebenarnya." Dan ternyata betul, setelah tenunan itu dibalik, kelihatan sebuah pola yang begitu indah, dengan bunga yang mekar, ya, dengan corak-corak yang membuat tenunan itu menjadi indah. Dari sini kita bisa mengatakan pesannya adalah
Kadang-kadang apa yang kita lihat itu bukan yang sebenarnya. Ya. Tuhan yang tahu, yang melihat dari atas, yang membuat rancangan yang indah untuk kita. Dan kita diajak selalu untuk berharap, untuk percaya kepadanya dengan harapan yang aktif, ya, mau berbuat sesuatu, mau terlibat, dan juga mau peduli. Ya, semoga kita semua seperti itu ya Romo ya. Selalu melihat rencana Tuhan itu sesuatu yang indah. Jadi tidak hanya secuil-secuil ya Romo ya, secara keseluruhan. Betul sekali. Sampai akhir hayat kita nanti, kita semoga tetap meneguhkan iman kita, harapan kita, dan cinta kita kepada Tuhan. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan mengakhiri acara ini. Kita akan memohon doa dan berkat melalui Romo Reynold. Baik. Sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita memohon berkat Tuhan untuk kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang maha baik di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah. Kami boleh mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu yang mendorong kami kembali untuk mau mengandalkan Engkau, selalu memberikan harapan kami kepadamu, sehingga di dalam hidup kami boleh senantiasa digerakkan untuk mengarah kepada Engkau yang tidak pernah mengecewakan kami. Bukalah hati kami untuk senantiasa percaya akan kasih-Mu, terlebih ketika kami berada di dalam saat-saat yang sulit, saat-saat yang berat. Bantulah kami selalu untuk tetap mengimani Engkau, untuk tetap percaya akan pertolongan-Mu, dan kuatkanlah kami selalu untuk senantiasa mau berpegang akan kasih-Mu yang menyertai dan yang kami rasakan. Allah yang maha baik, anugerahkanlah berkat-Mu untuk kami dengan segala rencana-rencana kami, untuk keluarga kami, dan juga untuk usaha kami. Semoga semuanya boleh berjalan seturut dengan penyelenggaraan kasih-Mu yang tentunya terbaik untuk kami. Untuk itu, kami mohon berkat-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, kami pamit undur diri. Saya Patricia Elsa bersama dengan Romo Reynold. Kita akan berjumpa di kesempatan lain. Tetap jaga kesehatan dan jaga hati. Sampai jumpa. Sampai jumpa.